It was 7 weeks after Jesus the Messiah was crucified and rose from the grave. 40 days he stayed with us, teaching us about God's kingdom, preparing us for what was to come. We watched as he ascended into heaven. Now we would be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. But we would not be alone, for soon he said a gift was coming. The Spirit of God would make his home in our hearts, bringing wisdom, power, and love. Then, as we were gathered on the day of Pentecost, suddenly we heard a sound like the rushing wind. Out of nowhere appeared tongues of fire descending on each of us. It was incredible to behold. We were filled with the Holy Spirit. God was preparing us because the city was filled with devout men from every nation under heaven. They gathered to hear us preach because each man could understand us in his own language, and they were amazed. By the power of the Spirit, we were able to tell them the good news about Jesus Christ in their native tongues. That day, 3,000 of them repented and were baptized. None of us had ever done anything like it in our lives. The Holy Spirit is God's free gift for all who come to believe in him. You too, by the power of the Spirit, can accomplish great things that you would never imagine yourself capable of. In the Spirit we have hope, light, comfort, peace, love, and life. My friend, don't let this powerful gift remain dormant in your life. Listen to it, learn from it, and step out in faith. Saudara, cara pandang kita melihat Tuhan begitu penting dalam hidup kita. Kalau Tuhan begitu berkuasa, berdaulat, dan Tuhan begitu setia dan baik dalam hidup kita. Apalagi kalau hari ini kita memperingati Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Mari hidup kita, saudaraku, terus mengandalkan pimpinan dan suara daripada Roh Kudus. Setidaknya ada 3 dosa yang kita sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai orang Kristen, kita bisa dan sangat mungkin melakukannya terhadap Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah berbicara dalam hidup saya dan saudara, lalu kita tidak mendengarkan, kita anggap remeh, saudara ya, lalu kita nggak taat, itu kita akan bisa mendukakan Roh Kudus, karena dia adalah satu pribadi. Lalu dosa yang kedua adalah memadamkan roh. Kalau lama-lama Roh Kudus dicuekin terus dan tidak ditaati, maka saudaraku, kita bisa punya potensi memadamkan roh. Roh Allah dalam hidup kita mulai pudar dan menjadi padam, sehingga roh kita tidak menyala-nyala, tidak antusias, kita lebih dipimpin kepada kedagingan. Lalu yang ketiga, akhirnya membawa kita kepada dosa menghujat Roh Kudus. Itu sebabnya ada orang yang bisa murtad, akhirnya dia menghujat, menolak Roh Kudus, sehingga akhirnya Roh Kudus tidak lagi berbicara dan tidak lagi menjadi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, berapa banyak hari ini engkau, saudaraku, yang mendengar firman, menyaksikan video klip ini, saya ingin berdoa buat engkau. Kalau engkau mau kembali mengalami api Roh Kudus menyala dalam hidupmu, berkobar-kobar, mengenal Tuhan yang berdaulat, dia sovereign, dia duduk dalam hidupmu sebagai raja. Dia ingin menuntun, dia ingin mengajar, dia ingin mendidik setiap kita. Lalu saudaraku, kita mau bersyukur karena Roh Kudus menjadi guru kita, menjadi penasehat kita, menjadi penghibur kita. Saya berdoa biar kita merayakan Pentakosta, bukan hanya mencari hal-hal yang spektakuler, tapi kita berjalan dalam pimpinannya, kita berjalan dalam tuntunannya dan menghasilkan buah yang lebat bagi dia. Berapa banyak saudara mau kembali kepada roh yang menyala-nyala? Taruh tanganmu di atas hatimu. Kau berkata, aku mau mengikuti engkau Roh Kudus. Aku mau mendengar suaramu Roh Kudus. Aku mau mentaati tuntunanmu Roh Kudus. Lalu yang kedua, saya ingin berdoa saudara. Kalau ada untuk pertama kalinya, Bapak Ibu saudara-saudara yang hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhanmu secara pribadi, satu-satunya dalam hidupmu. Saudara, dengan kerendahan hati saya ingin mengajak saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, Yesus datang memberikan keselamatan. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Kalau saudara rindu untuk diselamatkan, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku buka hatiku,
Ampuni dosa-dosaku. Masuk dalam hidupku, menjadi juru selamat dan Tuhanku. Ampuni semua dosa dan pelanggaranku. Basuh aku dengan darah-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Dan aku percaya akan kematian dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku jadi anak-Mu. Aku memiliki hidup yang kekal. Aku mau mendengar dan mentaati tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat orang-orang yang pertama kali menerima Tuhan Yesus. Engkau jamah teguhkan iman mereka. Juga hamba berdoa buat setiap hati kami. Penuhi kami kembali dengan pengurapan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Supaya roh kami menyala-nyala, roh kami berkobar-kobar. Roh kami Tuhan peka dan mendengar tuntunan-Mu. Dan kami belajar Tuhan mengakui bahwa Engkau berdaulat. You are sovereign over us. You are faithful because you are God who did amazing things, Lord, in the past. And you are God who will deliver us because you are the loving kindness God. You are caring and you are loving toward us. You never abandon us. You never leave us alone. Tuhan, hamba bersyukur. Pengurapan Roh Kudus terus mengalir. Membawa kami bahwa Engkau terus menjadi Allah yang menghibur, menasehati, menuntun kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Janji-janji Tuhan menjadi nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati Australia, Indonesia dalam pemulihan daripada pandemik ini. Tuhan, Engkau yang menolong bangsa ini. Juga buat jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hubungan, dalam visa. Tuhan, Engkau Allah yang hadir. Engkau Allah yang meneguhkan supaya kerohanian kami boleh mengerti Tuhan maksud-Mu, apa yang Engkau sedang mengajar kami, apa yang Engkau sedang berbicara lewat situasi kondisi ini. Tuhan, juga secara personal Roh Kudus, Engkau bongkar setiap tanah hati supaya anak-anak-Mu boleh mengalami dan boleh berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan secara organisasional Tuhan, kami boleh menata ulang hidup kami. Kami boleh reset the button. Kami boleh rebuild kembali hidup kami, pernikahan kami, keuangan kami. Bahkan seluruh masa depan kami. Kami dedikasikan kepada Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan jemaat-Mu. Kuatkan orang-orang yang sedang mengalami krisis. Kuatkan setiap orang-orang yang sedang mengalami the necessary journey. Sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu semuanya ada dalam kontrol dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersyukur dan percaya, sama-sama kita katakan, amin.